Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lani Mega Sapitri, SPDSI MPD, selaku Guru Mapel Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11 semester 2. Saya Hawinda Somi Dinianti, di sini akan membahas tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Topik pembahasan: pertama, perencanaan usaha kerajinan; 2, sistem produksi usaha kerajinan; 3, perhitungan titik impas; 4, strategi promosi produk hasil usaha kerajinan; 5, laporan kegiatan usaha kerajinan. Pada prinsipnya, limbah dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu: pertama, berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Kedua, berdasarkan sumbernya, terbagi menjadi 4 jenis, yaitu limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. 3, berdasarkan senyawanya, terbagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. A. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut. 1. Faktor keuntungan. 2. Faktor penguasaan teknis. 3. Faktor tenaga kerja. 4. Faktor resiko. 5. Faktor persaingan. 6. Faktor pemasaran. 7. Faktor bahan baku. 8. Faktor modal. 9. Faktor fasilitas dan kemudahan. 10. Faktor manajemen. Jika wirausaha sudah menetapkan jenis usaha kerajinan sesuai dengan yang diinginkan dan sudah melalui berbagai macam pertimbangan, tugas yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha adalah pertimbangan hal-hal berikut. 1. Jenis usaha kerajinan yang sesuai dengan hasrat dan minat. 2. Jenis usaha kerajinan yang benar-benar akan membawa suatu keuntungan. 3. Jenis usaha kerajinan yang mudah mengurus dan mengerjakannya. 4. Jenis usaha kerajinan yang mudah memeliharanya. 5. Jenis usaha kerajinan yang produknya disenangi dan dibutuhkan konsumen. 6. Jenis usaha kerajinan yang bahan bakunya mudah didapat. 7. Jenis usaha kerajinan yang mendapat dukungan serta perlindungan pemerintah. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Faktor-faktor sumber daya yang mendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. 1. Faktor manusia. 2. Faktor keuangan. 3. Faktor organisasi. 4. Faktor perencanaan. 5. Faktor mengatur usaha. 6. Faktor pemasaran. 7. Faktor administrasi. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha: 1. Mengurus izin usaha. 2. Penetapan besarnya retribusi. 3. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. 4. Pengurusan pajak. 5. Membuka rekening bank. 6. Tanda daftar perusahaan atau TDP. 7. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada 3 elemen penting dari sasaran atau target sebuah promosi, yaitu: A. Pembentukan merek. B. Layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi. C. Menciptakan kesetiaan pelanggan. Ada 6 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. A. Penjualan personal. B. Iklan. C. Promosi penjualan. D. Publikasi. E. Sponsorship. F. Komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. B. Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berikut ini dijelaskan beberapa produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. A. Kerajinan dari limbah bunga kering. B. Kerajinan dari limbah tempurung kelapa. C. Kerajinan dari limbah kayu. D. Kerajinan dari limbah akar bambu. E. Kerajinan dari limbah tulang ikan. F. Kerajinan dari limbah kulit karang. G. Kerajinan dari limbah botol plastik. H. Kerajinan dari limbah styrofoam atau gabus. I. Kerajinan dari limbah karet ban. J. Kerajinan dari limbah kaleng. K. Kerajinan dari limbah botol kaca. L. Kerajinan dari limbah logam. 2. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Seperti pada produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang juga memiliki fungsi sebagai berikut. A. Manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. B. Manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. 3. Potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang.
Di bawah ini merupakan contoh hasil limbah berbentuk bangun ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. 1. Daerah pesisir pantai atau laut, 2. Daerah pegunungan, 3. Daerah pertanian, 4. Daerah perkotaan. 4. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa persyaratan dalam perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Menentukan bahan atau material produksi kerajinan. 2. Menentukan teknik produksi. 5. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Beberapa karya kerajinan memiliki peralatan khusus yang tidak dipergunakan pada jenis karya lainnya, tetapi ada juga alat atau bahan yang dipergunakan hampir di semua proses berkarya kerajinan. 6. Proses kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 7. Pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Adanya wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik seperti gesekan, benturan, dan getaran. Di samping itu, pengemasan berfungsi untuk mendapatkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan kemasan. Antara lain, pertama, kemasan harus menarik. Kalau kemasan tidak atau kurang menarik, maka ia akan kehilangan fungsinya. Karena suatu produk harus bersaing dengan berpuluh-puluh produk lainnya dalam kategori yang sama di tempat penjualan. Salah satu cara adalah dengan penggunaan warna yang cermat, karena konsumen melihat warna jauh lebih cepat daripada melihat bentuk atau rupa. Dan warnalah yang pertama kali terlihat bila produk berada di tempat penjualan. Warna yang terang akan lebih terlihat dari jarak jauh, karena memiliki daya tarik dan dampak yang lebih besar. Kedua, konten isi. Kemasan harus dapat memberikan informasi dan daya tarik tentang barang yang dikemas. C. Perhitungan titik impas, break-even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Pengertian dan manfaat titik impas, break-even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Break-even point ialah titik impas di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Break-even point ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Manfaat analisis break-even point. A. Jumlah penjualan minimal harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. B. Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. C. Seberapa jauhkah yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. D. Seberapa jauhkah kekurangan penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi. E. Untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Analisa break-even point dapat digunakan oleh usahawan untuk berbagai pengambilan keputusan antara lain mengenai jumlah minimal produk, jumlah penjualan yang harus dipertahankan, besarnya penyimpanan penjualan, untuk mengetahui efek perubahan harga jual. 2. Komponen perhitungan titik impas break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui dalam analisis BEP. Yang pertama, biaya tetap. Yang kedua, biaya variabel. 4. Evaluasi hasil perhitungan titik impas break-even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Analisis break-even point memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan volume penjualan, harga jual, biaya produksi, dan biaya-biaya lain, serta mengetahui laba rugi perusahaan. 2. Sebagai sarana merencanakan laba. 3. Sebagai alat mengendalikan kegiatan operasi yang sedang berjalan. 4. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual. 5. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan, misalnya menentukan usaha yang perlu dihentikan atau yang harus tetap dijalankan.
D. Strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Pengertian promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, atau rumah tangga. Menurut Standing Room, tujuan promosi adalah sebagai berikut. 1. Memperkenalkan diri. 2. Membujuk. 3. Modifikasi. 4. Membentuk tingkah laku. 5. Mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. 2. Menentukan strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Untuk mengomunikasikan produk kerajinan perlu disusun strategi tersebut dengan strategi promosi yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu periklanan, promosi penjualan, penjualan tatap muka, publisitas atau hubungan masyarakat. 3. Melakukan promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada banyak cara untuk memasarkan produk kerajinan dari bahan limbah disesuaikan dengan kapasitas produksi yang sudah kamu buat. 1. Tahap pertama, mulailah dengan yang kecil. Kenalkan produk kerajinan tersebut kepada guru-guru, teman-teman dekat, teman sekolah, tetangga di sekitar rumah, atau teman bermain. 2. Memanfaatkan teknologi internet dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. E. Laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. 1. Pengertian dan manfaat laporan kegiatan usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Laporan kegiatan usaha adalah penyampaian informasi sehingga tercipta komunikasi antara yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan. Laporan pelaksanaan kegiatan hendaknya bersifat komunikatif, jelas, dan mudah dipahami oleh semua pihak. Isi dari laporan kegiatan usaha adalah kegiatan pekerjaan di perusahaan yang sedang berjalan dan pekerjaan yang sudah selesai. Penyusunan laporan kegiatan usaha dilaksanakan secara periodik, setidak-tidaknya dibuat sebulan sekali. Penyusunan harus lengkap dan berisi hal-hal yang berhubungan dengan hambatan usaha, kemajuan usaha, kemunduran usaha, dan sebagainya. Fungsi dan tujuan laporan kegiatan usaha adalah untuk memberitahukan persoalan kegiatan usaha secara detail dan objektif, serta memberi keterangan atau informasi yang singkat tentang kegiatan usaha. Prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan kegiatan usaha yaitu 1. Laporan harus tepat waktu. 2. Laporan harus teliti, benar, dan dipercaya. 3. Laporan harus berjalan dan sederhana. 4. Laporan harus ada standarisasi. 5. Laporan harus mempunyai nilai atau manfaat. Adapun kewajiban seorang pengelola usaha atas pembuatan laporan kegiatan usaha adalah harus memahami akan arti pentingnya laporan, harus dapat mendistribusikan laporan baik yang bersifat umum maupun khusus, harus menyiapkan sarana, data-data dan teknisnya, serta latihan-latihan penyusunan sebuah laporan kegiatan usaha. 2. Menganalisis laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Pada dasarnya, yang perlu dianalisa dalam pelaksanaan kegiatan usaha adalah sebagai berikut. 1. Bidang kegiatan usaha. 2. Rugi atau laba. 3. Bidang keuangan. 4. Bidang permodalan. 5. Bidang administrasi dan pembukuan. 6. Bidang ketenagakerjaan. 7. Bidang pemasaran. 8. Bidang organisasi. 3. Pembuatan laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.